Oke, bisa dengar suara saya ya? Coba. Oke, Bisa, Pak. oke. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi nanti yang lain menyesuaikan. Jadi nanti saya cuma mau informasikan bahwa nanti kegiatan kita di UAS nanti akan project gitu. Jadi sebentar. Ya, jadi saya lanjut. Oke, jadi kegiatan kita nanti untuk selanjutnya itu adalah mengenai tentang UAS. UASnya ini nanti teman-teman akan bikin proyek per kelompok. Jadi saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk berkelompok. Silahkan dicari kelompoknya, saya bebaskan. Kemudian nanti yang akan teman-teman lakukan di sini adalah teman-teman membuat website yang dinamis dengan menggunakan framework Laravel gitu. Nah, website yang dinamis itu yang kayak gimana? Kurang lebih nanti teman-teman bisa mengubah misalnya contoh fotonya, kemudian mengubah slidernya, kemudian mengubah konten berita dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman terserah nanti untuk judul saya bebaskan. Nah, jadi saya bebaskan teman-teman mau pakai apa namanya? Judulnya itu tentang company profile perusahaan atau mau bikin website berita atau mau bikin website apa ya namanya website wedding misalnya gitu ya. Jadi ada yang mau nikahan terus buat undangan lewat website kayak gitu ya. Itu terserah. Kemudian berikutnya juga ada website apa lagi ya? Misalnya contoh website pendaftaran misalnya gitu itu boleh. Jadi terserah teman-teman nanti silahkan didiskusikan dengan teman-teman kelompok yang lain. Nanti kurang lebih nanti saya juga akan apa namanya ajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara mengupload foto, kemudian bagaimana cara membuat slider, bagaimana cara membuat apa namanya konten yang bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, mungkin saya share screen sedikit di sini, teman-teman nanti bisa perhatikan aja ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke. Bisa kelihatan mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada? Bisa, Pak. Udah, Pak. Udah. Bisa, Pak. Oke. Udah, Pak. Bisa, Udah, Pak. Pak. Oke, ya. Jadi kurang lebih nanti teman-teman juga akan belajar gimana cara buat tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, di sini saya ada membuat, saya full screen aja mungkin biar gampang. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sebenarnya lanjutan dari praktikum-praktikum yang teman-teman lakukan setiap minggunya. Jadi setiap minggu itu kemarin kan ada buat latihan ya. Kemudian nanti teman-teman akan bisa menambahkan ada home, kemudian ada about, ada service, ada kontak, ada home dan seterusnya. Gitu. Nah, di mana sih model-modelnya itu kurang lebih kayak gimana? Kayak gini ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan ini ada slider ya. Nah, ini ada slider yang kedua. Jadi di dalam home ada menu slider di sini. Nah, ada dua foto dia jadi slider. Nah, ini kalau misalnya kita tambahkan, isikan judul ya. Ya, jadi diupload, kemudian disimpan. Setelah disimpan, data bertambah di bagian admin. Jadi bagian admin bertambah, kemudian di bagian halaman utama pun juga bertambah. Tadi kan cuma 2 ada slider. Nah, sekarang nanti bertambah jadi 3 harusnya. Kita refresh. Ya, jadi 3. Sesuai dengan yang ada di dalam database. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman akan buat yang seperti ini. Nah, mengenai
konsepnya itu, ini kan saya contohkan tentang tentang membuat website company profile untuk perusahaan burger ya gitu. Jadi terserah nanti teman-teman mau buatnya tentang apa, itu saya bebaskan. Saya nggak mau terlalu mengintervensi teman-teman bahwa oh harus ini kayak gitu, enggak ya. Jadi suka-suka teman-teman aja, teman-teman mau buat yang kayak gimana itu saya bebaskan gitu. Uh, Mungkin saya masih punya ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi ini yang tadi kita coba, slider 1, slider 2, slider 3 gitu ya. Kemudian ini kan namanya di sini slider, kemudian ini subjudul yang tadi. Ya. Nanti saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara membuat slider, kemudian cara supaya bisa mengupload slider dan sebagainya. Kemudian di sini ini ada menu-menunya, ada ini masih default ya teman-teman. Nanti saya juga ajarin gimana teman-teman cara membuat default menu atau default landing page yang seperti ini. Gitu. Oke, nah ini teman-teman bisa perhatikan. Nah ini sebenarnya di dalam sini tetap sama sih gitu. Saya lupa ininya apa ya. Coba saya register aja. Oke, jadi kita register, oke, harus 8 ternyata. Ya, kita register. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan sini ada slider ya, menu slider yang tadi. Nah, kalau seandainya ini saya hapus ya, ini sorry, saya ganti aja ya, saya ganti. Di ini ada slider pertama misalnya gitu ya. Saya ganti dengan ini adalah gambar pertama misalnya gitu. Gambar pertama. Saya update. Nah, ini berubah dia jadi ini adalah gambar pertama. Kemudian di halaman utamanya ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini ini adalah gambar pertama. Jadi sesuai dengan di database. Di database-nya itu tulisannya apa, nanti di tampilannya juga harusnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau saya hapus misalnya kayak gitu ya, ini misalnya saya hapus satu. Ya, jadi apakah Anda yakin untuk menghapus? Saya klik hapus. Oke, ketika saya lihat di halaman utama, ini juga sudah berubah. Gitu. Ini jadi tinggal dua, ya, tinggal slider satu dan slider yang kedua. Slider tiganya hilang. Gitu. Nah, selain dari itu, bukan cuma slidernya aja yang harus dari database, tapi pentingnya juga mungkin dari menu-menu yang lain. Misalnya contoh adalah ada galeri, ya ini contoh, ini saya nggak ada buat. Jadi saya cuma contohin yang di sini, nanti teman-teman silahkan tinggal implementasi aja. Cara yang ada di slider itu kurang lebih cara implementasinya sama dengan yang ada di misalnya di galeri, misalnya di service, ya, kemudian di tempat yang lain. Gitu. Jadi kurang lebih hampir sama, nggak ada bedanya, teman-teman. Oke, ya menunya bebas. Saya tidak memaksakan teman-teman biar harus ada about, kemudian harus ada service, harus ada kontak, itu enggak. Menunya bebas. Teman-teman boleh isi dengan menu apa saja. Gitu. Kemudian setelah itu ya ini ada cetaknya juga ya sebenarnya ini bisa dicetak. Teman-teman nanti ada pertemuan yang nanti membahas tentang cetak PDF seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman sampai sejauh ini buat dulu ya, ngomongin konsep dulu, nanti minggu depan saya akan ajarin gimana cara bikin landing page. Kayak gitu. Landing page itu ya adalah yang ini. Jadi pertama kali halaman itu dibuka, ini namanya landing page. Ya, landing page itu adalah halaman di mana pertama kali kita akses sebuah website, langsung otomatis dia masuk ke halaman home-nya. Itu kita sebut sebagai landing page. Gitu. Ya, jadi silakan nanti
teman-teman diskusi dulu. Jadi kenapa saya sudah mengumpulkan teman-teman di sini supaya teman-teman biar punya konsep dulu ya. Jadi setelah buat konsep masih punya waktu sekitar 4 minggu ya. Sekarang pertemuan 11 berarti masih ada 4 minggu ya. 6 minggu, 5 minggu, 5 minggu ditambah UAS gitu. Jadi tapi minimal 4 minggu itu sudah harus selesai. Jadi 1 bulan lah teman-teman punya waktu. Nah 1 bulan itu untuk membuat website yang dinamis seperti ini gitu. Ya, jadi saya tidak menutup kemungkinan, Pak boleh nggak saya bikin misalnya tentang koperasi Pak, misalnya simpan pinjam kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi apapun yang teman-teman mau buat, silahkan, saya tidak membatasi itu. Kalau mau yang gampang, Pak, saya mau yang gampang kayak punya Bapak gini aja, maksudnya tampilan company profile kayak gini aja, boleh nggak? Ya gitu. Boleh, silahkan. Tapi yang jelas, teman-teman improvisasi di sana sudah berhasil membuat minimal adalah 3 bagian yang sudah connect database. Ya, 3 bagian itu adalah apa? Yaitu pertama slider ya. Mungkin slidernya sudah connect database. Kemudian ada misalnya galeri ya, ada berita misalnya gitu ya. Itu sudah connect database ya udah cukup kayak gitu. Jadi minimal 3 bagian sudah connect database dan bisa diedit dari sini, dari tampilan admin. Kemudian bisa dicetak PDF gitu ya. Ini bisa contohnya bisa dicetak PDF sama websitenya kayak gitu. Ya terserah websitenya itu cetak PDF-nya cetak apa. Misalnya contoh Pak saya mau bikin kayak Traveloka gitu Pak. Jadi ada booking, kemudian nanti dia bisa booking, kemudian nanti dia bisa cetak kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi terserah teman-teman cetaknya apa. Misalnya contoh cetak tiket kayak gitu ya. Cetak tiketnya dari sini juga Pak sekalian boleh. Nggak menutup kemungkinan teman-teman boleh improvisasi sesuka teman-teman dan semampu teman-teman. Sekali lagi, semampu teman-teman ya. Jadi jangan sampai dipaksakan gitu. Misalnya terlalu heboh dan wah, akhirnya nggak selesai takutnya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan waktu cuma 1 bulan, bekerjanya sekitar 4 sampai 6 orang, ya. Jadi cukup apa enggak? Kalau memang cukup dibuat yang wah, boleh, nggak masalah. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan dulu apa enggak teman-teman? Silahkan, saya kasih kesempatan dulu. Buat teman-teman silahkan bertanya. Pak, maaf sebelumnya saya atas nama Ferdi Setiawan dari kelas T. Mau menanyakan untuk kelompok itu kan misalkan saya kelas T nanti gabung ke kelas E boleh Pak? Soalnya rumahnya agak deket. Kalau misalnya beda kelas, kalau bisa jangan. Kalau bisa kelompoknya tetap satu kelas yang sama. Ya, tapi kalau misalnya kalian mau berdiskusi antara kelas T dan kelas P atau kelas T sama kelas E misalnya gitu atau kelas T sama kelas U misalnya gitu ya. Nah, itu mau berdiskusi kerjain bareng boleh. Ya, ngerjain bareng boleh, tapi kalau bisa satu kelompok itu jangan beda kelas. Kenapa seperti itu? Karena nanti pada saat penginputan nilai ya nanti kesulitannya di akademik ya bagian BAK nanti akan kesulitan untuk mengambil nilai kalian gitu. Jadi kalau dari saya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman nanti dari akademik kesulitan takutnya nilai kalian tertukar atau tidak masuk atau mungkin nanti bermasalah ke depannya nanti kasihan juga gitu. Ya, jadi kalau bisa semaksimal mungkin satu kelas, tapi kalau mau diskusi bareng dengan kelas yang berbeda boleh. Saya nggak menutup kemungkinan kayak gitu. Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ferdi. Silakan. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan dulu biar teman-teman bisa ada bayangan dulu mau ngapain. Silakan. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, silakan. Itu nanti cara pengumpulannya gimana ya, Pak ya? Apakah screenshot websitenya atau gimana? Atau pakai file? Ya, betul. Jadi nanti pada saat UASnya, setelah teman-teman sudah buat ini, nanti teman-teman menjelaskan seperti UTS kemarin. Gitu. Jadi teman-teman pertama mendemokan dulu bahwa selamat anggaplah selamat siang, kita dari kelompok ini sudah berhasil membuat website burger misalnya gitu. Nah, kurang lebih ada tampilan
home, kemudian ada tampilan about, ada tampilan service, misalnya gitu ya. Jadi ada yang mendemokan dulu videonya, video dari website tersebut. Setelah sudah didemokan, apa namanya? Setelah itu nanti masing-masing kelompok menjelaskan bagian masing-masing yang sudah dikerjakan gitu. Jadi misalnya contoh si A misalnya gitu ya. Oh, saya dari kelompok 2, saya membuat halaman slider misalnya gitu. Nah, yang saya buat di sini adalah bla 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 dengan codingan bla 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 bla. Codingan ini bertujuan untuk apa misalnya gitu. Jadi jelaskan codingannya juga di sana gitu. Nah, kurang lebih aturannya hampir mirip dengan UTS kemarin, tetap ada durasi maksimal waktu, kemudian nanti diuploadnya di YouTube, kemudian hasil dari website-website ini juga nanti akan dikirimkan ke email saya. Gitu. Jadi hasil codingannya dan database-nya nanti dikirimkan ke email saya. Gitu. Tapi yang mengirimkan ke email itu cukup ketua kelompok saja. Cuman kalau video tetap semua anggota menyertakan link video di Google Classroom supaya bisa dapat absensi dan nilai. Gitu. Oke, ada lagi mungkin Safri? Selamat malam Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk website ini tuh kan pakai Cerut juga ya Pak? Betul, pakai CRUD juga, create, read, update dan delete. Terus Jadi untuk codingannya itu untuk Bootstrap aja apa boleh gunakan JS sama CSS atau HTML Pak? Untuk boleh. tampilannya. Boleh. Jadi boleh dimodifikasi apa namanya mau dibuat dengan Bootstrap aja atau mau pakai CSS tambahan misalnya kayak gini ada CSS tambahan ya boleh ditambahkan kemudian mau dengan apa namanya JavaScript tambahan juga boleh misalnya teman-teman ada yang Pak saya juga selain JavaScript sama ini saya bisa Ajax juga kemudian bisa WebSocket boleh nggak saya tambahin itu boleh nggak apa-apa kenapa nggak gitu ya jadi boleh. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, nanti untuk pembuatan burger ini, slider dan sebagainya itu nanti saya akan jelaskan kok nanti. Tenang aja. Tapi nanti teman-teman ngikutin aja video saya, nanti saya akan pandu teman-teman sampai bisa nyetak gitu. Ya, jadi ikutin aja dulu slidernya, nanti baru dimodifikasi boleh, nggak apa-apa. Template-nya pun teman-teman mau pakai yang ini, template yang sudah ada, misalnya gitu, boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman punya template lain, misalnya, Pak, saya punya template yang lebih bagus dari ini, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Atau, Pak, template yang ini terlalu sulit, Pak. Saya boleh pakai template yang lain, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan template ini, saya ngambil template. Nanti gimana cara pakai ambil template juga saya akan jelasin nanti, ada di videonya. Gitu. Nah, ini tetap sama CRUD, ada tambah ya tadi create ya, CRUD atau create ya, kemudian update atau edit ya, kemudian ada apa namanya delete ya, ada delete atau hapus ya, ada read atau tampil data. Ini tampil data read ya. Jadi tetap kita menggunakan CRUD atau CRUD gitu. Oke, ini masih ada mahasiswa juga yang kemarin, ya ini sudah ada lengkap, mulai tambah, ubah, hapus. Nah, sekarang kan materi yang di pertemuan 11 ini sudah sampai hapus. Jadi makanya kenapa saya sudah memberikan tugas ini sebagai proyek UAS supaya teman-teman mulai membuat gitu dari sekarang. Karena mahasiswa sudah berhasil, harusnya kan teman-teman sudah bisa tuh membuat slider, membuat service misalnya atau about atau galeri gitu ya, sudah bisa mulai. Gitu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Silakan. Pak, mohon Oke, bertanya, Pak. silakan. Untuk presentasinya nanti isi batas waktu, Pak. Presentasi isi batas waktu. Jadi maksimal kurang lebih sama seperti kemarin ya. Maksimal sekitar 7 sampai 8. Cuma nanti saya tambah durasi deh. Mungkin sekitar 10 menit maksimal mungkin. Jadi satu kelompok itu kan ada 4 sampai 6 orang. Nah, 6 menit 6 menit itu sudah pasti satu orang 1 menit untuk menjelaskan. Sisa 4 menit itu silahkan gunakan mungkin ada yang kurang waktunya atau mungkin mau demo dulu programnya gitu. Demo program mungkin 1 menit cukup. Nah, jadi biar nggak terlalu lama-lama gitu.
Oke, Oh, ada iya Pak. lagi? Makasih Pak. Ya, sama-sama Fajar. Siapa lagi? Ada lagi mungkin? Teman-teman boleh, silakan. Ya, Kalau pakai Laravel versi 8 boleh nggak ya? boleh, nggak apa-apa. Teman-teman, ini karena kenapa saya menggunakan Laravel 5.8 atau 5.8 ya, 5.8. Kenapa saya menggunakan ini? Sebenarnya karena kurikulumnya memang meminta untuk menggunakan 5.8. Selain dari itu juga 5.8 ini masih stabil gitu. Nah, kalau Laravel 8 itu kan terbaru sampai saat ini masih terbaru, artinya masih banyak ada bugs-bugs dan sebagainya yang masih dikembangin. Jadinya makanya saya ngajarnya pakai 5.8 gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kalau misalnya ada yang Pak saya mau pakai Laravel 8, kemudian saya mau pakai Vue.js kayak gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Silakan teman-teman boleh berkreasi ya. Oke, ada lagi? Silakan. Selamat malam Pak, saya izin bertanya Pak. Malam, ya silakan Adrian. Untuk proyek UASnya itu boleh pakai library AOS Pak. Jadi di bagian sectionnya itu ada animasi teksnya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi mau pakai library atau vendor-vendor tambahan, misalnya contoh ada vendor, sebenarnya nanti di materi saya nanti di PDF itu juga nambah vendor. Jadi nanti saya akan ajarin juga gimana cara nambah vendor supaya bisa cetak PDF, supaya nanti siapa tahu nanti mungkin ada yang mau pakai yang tadi, misalnya ada vendor tambahan AOS tadi ya, jadi mau bikin teksnya animasi teks atau apa, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi boleh vendor, mau tambah vendor boleh kayak gitu, mau pakai JavaScript, CSS tambahan boleh gitu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Silahkan. Tapi ingat programnya harus Baik Pak, Laravel terima yang kasih penting. banyak Pak. Ya, sama-sama Adrian. Jadi programnya harus Laravel, nggak boleh pakai PHP natif. Itu ya, itu yang paling penting. Kalau pakai PHP natif kan kembali lagi ke pemrograman web 1 jadinya gitu. Nah, karena ini kita pemrograman web lanjut atau web 2 atau web sudah expert lah saya bilang dengan menggunakan framework, web framework ya. Jadi memang harus pakai framework gitu. Silahkan. Jadi nggak boleh pakai natif. Kalau pakai natif ya udah nilainya pas-pasan aja saya kasih nanti kayak gitu. Tapi kalau menggunakan framework, ya framework Laravel itu versi 5, versi 6, versi 7 atau versi 8 yang terbaru boleh. Apa-apa. Oke, ada lagi selain Adrian mungkin teman-teman yang lain mungkin? Saat ini belum ada sih Pak. Oke, belum ada ya. Nah, untuk kalaupun teman-teman misalnya nanti akan ada ketemu kendala ya pada saat pembuatan proyek dan sebagainya, nanti saya coba jadwalkan waktu ya, misalnya contoh lagi 2 minggu mungkin atau lagi seminggu misalnya gitu, nanti saya jadwalkan waktu biar kita diskusi atau saya pecahkan masalah teman-teman itu lewat live streaming kayak gini gitu. Jadi teman-teman yang misalnya Pak, saya udah buat kayak gini tapi error Pak kayak gitu. Oke, nanti kita kumpulin masalah-masalah yang ada itu, nanti kita bahas bareng-bareng. Misalnya saya cari waktu satu nanti untuk live streaming supaya teman-teman bisa langsung tanya pada saat live streaming gitu. Oke, ada lagi selain itu? Silahkan teman-teman mungkin masih ada. Kalau masih ada, saya masih nunggu. Ya, jadi boleh ya. Kalau mau pakai wedding, pernah lihat kan kalau saya yakin pasti teman-teman pasti udah punya teman yang wedding, yang nikah maksudnya gitu ya. Atau mungkin kakak-kakak semester atau kakak kelas atau mungkin teman SMA dulu atau SMK dulu yang mungkin nggak sempat kuliah, dia udah nikah, mungkin dia udah pakai undangan online. Nah, itu yang mau buat kayak gitu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Atau ada yang mau bikin berita juga nggak apa-apa. Ya, jadi silakan teman-teman diskusi kelompoknya, ya. Nanti minggu depan ada praktikum
ada praktikum, kemudian nanti teman-teman upload sekaligus dengan konsep yang teman-teman mau buat dalam Word. Gitu. Jadi teman-teman buat di dalam Word ya konsep proyek UAS teman-teman itu mau ngapain gitu. Sama nama kelompok. Ya, jadi ada nama kelompok, nama-nama anggota kelompok, kemudian nanti ada rincian atau deskripsi singkat tentang teman-teman mau buat apa. Misalnya teman-teman mau buat tentang saya mau buat website apa namanya? Website travel gitu. Travel agent misalnya gitu. Apa namanya? Ceritakan menu apa saja yang ada, kemudian nanti apa namanya? Rencananya akan dikerjakan oleh siapa saja kayak gitu ya. Kemudian misalnya contoh si Adrian buatnya di menu slider, kemudian si Fajar buatnya di menu about gitu. Kemudian siapa lagi buat buat yang mana, buat yang di admin misalnya gitu di CRUD atau siapa lagi yang buat di ini gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Kenapa saya minta berkelompok? Karena cukup berat. Mungkin kalau teman-teman yang sudah expert pasti biasalah 1 bulan tuh lama gitu. Bikinnya mungkin 2 hari aja selesai. Itu. Tapi karena saya tidak bisa meratakan semua mahasiswa itu mampu, sehingga saya ambil tengah-tengahnya, yaitu kasih waktu 1 bulan, kemudian pengerjaannya itu juga dibagi-bagi supaya teman-teman gampang kayak gitu. Oke? Ada lagi mungkin teman-teman silahkan. Selamat sore, Pak. Iya, silakan. Yuli. Saya ingin bertanya, Pak, kira-kira untuk kelompoknya boleh 3 orang, Pak? 3 orang. Iya. Kalau bisa sih minimal 4, maksimal 6. Tapi kalau memang udah nggak ketemu lagi orang, ya udah nggak apa-apa. Bertiga juga nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi selain itu? Oke, kalau nggak ada, ya udah. Saya kasih kesempatan dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya soal tugas-tugas kemarin yang masih belum dipahami, boleh. Saya kasih kesempatan dulu nih sebelum saya tutup. Mungkin ada yang, Pak, kemarin saya sempat buat latihan 7, kemudian latihan 7-nya error, Pak. Errornya kenapa? Saya coba bantu di sini. Ini mumpung masih ada waktu, ya. Saya kasih kesempatan dulu teman-teman. Gitu. Karena kadang-kadang kan kalau teman-teman WA, kadang-kadang saya lama balasnya ya. Karena kadang-kadang saya nggak di depan laptop ya mungkin, atau mungkin kadang-kadang mungkin saya ada urusan juga gitu, karena kan kadang-kadang teman-teman ngerjainnya pas kadang-kadang tengah malam kayak gitu ya, kadang-kadang subuh-subuh, kadang-kadang pagi-pagi atau siang-siang gitu. Jadi saya juga minta maaf kalau saya nggak bisa langsung fast respon, tapi pastinya saya akan balas gitu. Ya, kalau mau cepat supaya nggak nunggu saya, boleh teman-teman share di grup. Jadi kayak kemarin itu ada saya lihat beberapa yang sudah share di grup, kemudian dibantu kemarin ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu juga gitu. Jadi tenang aja, buat teman-teman yang sering-sering membantu pasti akan ada nilai tambahan gitu. Jadi yang sering-sering membantu yang masalah-masalah yang ada kayak gitu, pastinya saya kasih nilai tambahan kok. Gitu. Oke? Saya kasih kesempatan dulu teman-teman sebelum saya akhiri pertemuan ini. Mungkin teman-teman masih ada yang pengen sharing dulu masalahnya. Biasanya kalau kayak gini malu. Selamat malam, Pak. Saya izin bertanya. Boleh, silakan. Nah ini, siapa ini? Adrian, Pak. Oke, Adrian, silakan Adrian. Dalam model Laravel itu kan eloquent, Pak ya. Nah, eloquent ya. Ya, kan ada mass segment tuh seperti property guard dan variable. Apa perbedaan dari kedua properti tersebut? Dan bagaimana penerapannya dari dashboard? Saya share screen ya supaya teman-teman sama-sama paham. Nah,
Bisa kelihatan nggak share screen saya? Belum muncul, Pak. Belum. Oke. Sebentar. Saya ulang. Sudah? Oh, belum. Belum juga. Sudah, Pak. Oke, ada yang belum, masih loading mungkin ya. Sambil nunggu ya. Oke, mungkin sudah kelihatan semua, jadi saya menjelaskan sedikit. Jadi di dalam model ya, model itu adanya di mana? Modelnya itu ada di app, kemudian private, private app ya. Di folder app itu ada model. Saya share screen ulang. Folder misalnya. Nah, ini. Jadi kelihatan ya, ada model di sini ya. Jadi ada di exam PP, htdoc, latihan, private, app. Di dalam app ini ada mahasiswa, ada slider, ada user, kemudian ada apa lagi yang teman-teman sudah buat modelnya. Misalnya kayak kemarin ada dosen, ya, kemudian dan sebagainya. Nah, yang saya coba buka di sini yaitu adalah mahasiswa. Ini satu dulu mahasiswa. Oke. Bentar. Nah, di dalam folder mahasiswa atau dalam model mahasiswa ini ya, ini yang tadi ditanyakan sama Adrian ya. Nah, jadi protected guard, kemudian ada protected table, kemudian ada protected field label gitu ya. Oke, yang saya jelaskan dari atas dulu deh, ya dari atas. Jadi dari atas ini ada guard. Guard ini kemudian ada array. Ini array ya. Kurung siku buka, kurung siku tutup. Ini di dalamnya array. Nah, guard yang dimaksud di sini ini untuk untuk memproteksi model ini. Jadi model ini bisa diakses oleh siapa saja, misalnya gitu. Jadi guard ini bermaksud kalau seandainya teman-teman punya autentifikasi selain dari Laravel, contoh misalnya teman-teman punya ada namanya protokol yaitu OAuth 2, ada protokol yang namanya JWT, Java Web Token, kemudian ada jenis autentifikasi selain dari Laravel ya. Kalau Laravel itu biasanya menggunakan session dia. Ya, session. Nah, selain dari session Laravel itu sendiri, maka teman-teman bisa masukkan di sini, tambahkan. Misalnya di sini teman-teman isiin dengan JWT kayak gitu. Ya, ada tambahan. Kemudian di sini teman-teman isi lagi dengan misalnya OAuth 2 ya. OAuth 2 gitu misalnya. Nah, itu boleh teman-teman tambahkan di sini. Jadi, ini bermaksud bahwa JWT dan OAuth 2 ini dikasih akses untuk mengakses model ini, model mahasiswa ini gitu. Nah, jadi itu guardnya dia di sana. Jadi dia boleh mengakses di sini dengan menggunakan JWT dan OAuth 2. Selain dari itu ya session Laravel-nya sendiri yang boleh mengakses. Gitu. Itu guard. Jadi kita bisa memproteksi model kita ini, bahwa model kita ini mau dipakai untuk siapa. Biasanya penggunaan ini untuk API, ya untuk API. Nah, API itu model kita mau sharing atau integrasi data melalui melalui API itu sendiri. Jadi API itu semacam misalnya kita dapat URL, kemudian URL-nya itu kita bisa nembak ke sana, menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan sebagainya. Nah, contoh model API itu misalnya contoh, teman-teman pernah mungkin pakai fitur Instagram. Ya, fitur Instagram itu kan biasanya begitu teman-teman ngupload foto, dia ada nanya, mau connect ke Facebook apa enggak? Nah, begitu teman-teman connect ke Facebook, langsung otomatis di Facebook juga dia fotonya bertambah. Nah, itu model-model API. Jadi dia ada
proses di balik layar yang menghubungkan antara Instagram dan si Facebook gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan token, ya token untuk memproteksi si mahasiswa ini, ya itu bisa jebol, dihack orang nanti. Orangnya buka tabel ini, buka model ini, kemudian dihack, dia langsung nembak dari aplikasi luar, gitu. Nah itu gunanya memproteksi sebuah model itu di guard itu sendiri, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada protected table. Ya, protected table TB mahasiswa ini adalah nama tabel di database teman-teman. Jadi kalau di database namanya TB dosen, ya udah di sini namanya TB dosen. Kemarin banyak teman-teman yang keliru ya. Keliru itu dalam artian di sini masih mahasiswa tapi mau nambah data di dosen. Akhirnya ketika di insert data masuknya ke tabel dosen. Gitu. Jadi ada yang nanya, Pak, saya udah bikin yang dosen, Pak, tapi ketika saya tambah data, kok dia masuk ke tabel mahasiswa, Pak, ya, bukan ke tabel dosen. Nah, itu karena teman-teman lupa di sini. Lupa untuk merubah nama tabelnya. Gitu. Oke, kemudian di sini ada fillable. Fillable ini maksudnya adalah ketika teman-teman mendefinisikan kolom-kolom, ini nama kolom di database. Ya, ada ID, ada name, ada nama, ada jurusan. Jadi kalau teman-teman sudah menambahkan kolom-kolom di dalam fillable ini, ya, jadi teman-teman menggunakan fungsi create itu, dia langsung otomatis membaca. Misalnya, mahasiswa, sebentar, saya cariin. Oke, nah ini. Misalnya contoh teman-teman menggunakan ini, fungsi yang ini, yang saya blok ini. Mahasiswa, _2, create request all. Maka, ya, create ini dia langsung menyocokkan apa, yaitu kolom yang ada di fillable ini, ya kolomnya ada ID, name, nama sama jurusan. Kolom yang ada di sini dicocokkan dengan request-nya. Request-nya itu apa? Request ini datang dari view. View biasanya create.blade.php. Makanya teman-teman kemarin banyak yang error di kolom view-nya. Sebentar saya buka view-nya. Nah, di sini, di kolom sini ya, kemarin itu di sini masih NIM gitu. Di sini NIM. Name, ini ada NIM kayak gitu ya. Kemudian teman-teman bikin untuk dosen. Nah, tapi di sini teman-teman lupa merubah namanya tapi di sini teman-teman udah rubah namanya jadi NIDN. Di sini NIDN saya lihat. Di sini udah berubah jadi NIDN. Tapi di sini masih NIM. Jadi pada saat proses dia mau create di sini ya, mahasiswa create all ya, dia mau nge-create ini, maka dia nggak ketemu. Nggak ketemunya itu apa? NIM ini nggak ketemu di sini di kolom ini gitu, di kolom mahasiswa di model dosen teman-teman itu di sini NIDN, sedangkan yang di sini adalah NIM gitu. Jadi nggak ketemu di mana sih NIM-nya ini gitu, makanya langsung error gitu. Jadi yang ada di sini ini harus sama nama kolomnya dengan yang di database. Ini sudah benar. Mungkin nama di database sudah sama, ID, NIDN, nama jurusan. Tapi jangan lupa kalau di sini juga kita harus rubah jadi NIDN gitu. Di create.blade.php-nya gitu. Nah, itu yang penting gitu. Sehingga nanti name yang ada di sini NIDN dicocokkan dengan yang di sini NIDN. Kemudian nanti dia lanjut lagi, ada nama ini dicocokin dengan yang nama, kemudian yang jurusan dicocokin lagi dengan yang jurusan gitu. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau teman-teman menggunakan fungsi mahasiswa static ini _2 ini maksudnya static create ya, kemudian request all gitu. Nah, itu kalau sudah create kayak gini, maka itu sudah pasti teman-teman harus mendefinisikan dengan benar. Tetapi ada mungkin teman-teman yang tidak menggunakan ini. Nah, teman-teman akhirnya menggunakan yang model yang ini. Ya, teman-teman menggunakan yang ini. Ada new mahasiswa, kemudian ini teman-teman mapping sendiri. Name sama name. Nah, nama sama nama, jurusan sama jurusan. Nah, kalau kayak gini kondisinya, ini boleh teman-teman pakai NIDN di sini teman-teman pakai name.
Nah, NIM gini. Nah, pas waktu teman-teman mau nyimpan di sini pakai NIM, di sini pakai NIDN gitu. Yang di sebelah kiri ini adalah yang di database, yang di sebelah kanan ini yang diinputkan oleh user gitu. Jadi teman-teman mapping sendiri atau pasangkan sendiri NIDN itu sama dengan NIM. Gitu. Itu boleh kalau kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalnya mau gampang ya kayak gini pakainya, tapi dengan catatan di sini harus sama. Ya, di sini harus sama dengan yang ada di model. Ini juga harus NIM gitu. Nah, itu baru bisa kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Ada lagi mungkin teman-teman, silakan saya kasih kesempatan lagi. Satu pertanyaan lagi boleh. Masih ada cukup waktu. Oke, atau Adrian mungkin sudah paham? Sudah paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Nggak usah malu gitu ya. Boleh, silakan ditanyakan. Masih ada waktu, sekitar 15 menit lah. Tapi kalau memang nggak ada ya saya akhiri aja kayak gitu. Selamat sore, Pak. Boleh, silakan. Siapa? Yuli mau nanya. Oke, Kan silakan Yuli. kan sebelumnya Yuli pakai TB mahasiswa. Kira-kira Yuli perlu mengganti ke TB dosen atau nggak apa-apa kalau tetap di TB mahasiswa, Pak? Nah, nggak apa-apa udah. Tapi kalau misalnya Yuli mau pakai belajar, silakan dirubah. Nanti pakai yang dosen. Kemudian nanti dicoba lagi kayak gitu. Nanti kelihatan nanti di mana perubahannya kayak gitu. Oke. Ya, tapi memang juga Yuli kalau misalnya merubah jadi TB dosen, Yuli jangan lupa harus bikin database TB dosen juga dulu. Gitu. Oh, berarti dia ada tambahannya, Pak ya? Jadi di samping menu Betul, mahasiswa ada menu dosen seperti itu. betul. Gitu. Jadi bisa jadi ada dua kayak gitu. Boleh kayak gitu. Ya. Ada lagi mungkin? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Yuli. Silakan. Oke, ini saya cuma kasih saran aja buat teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman mengerjakan ini, ya mengerjakan proyek UAS-nya ini kurang lebih sampai selesai, ya, ini bisa teman-teman gunakan untuk kerja praktek. Siapa tahu teman-teman misalnya nih sekalian nih, ya sekali jalan. Ini saya cuma kasih strategi aja supaya teman-teman cepat lulus gitu. Strateginya gimana? Sekarang ya, teman-teman buat misalnya tentang web company profile. Nah, web company profile-nya siapa? Misalnya teman-teman punya saudara yang punya usaha, gitu. Nah, kalau dulu ya ini strategi ini sudah berhasil, ya sudah berhasil itu dalam artian apa? Ini sudah diterapkan sama mahasiswa saya dan dia lulus 3,5 tahun. Ya, mahasiswa bimbingan akademik saya. Caranya gimana? Kebetulan dia memang bisa dan paham tentang website. Jadi waktu itu saya langsung kasih dia clue. Jadi dari saat ini dia susun tugas project UAS untuk Laravel ini dia buat ya untuk usaha bapaknya kalau nggak salah ya apa omnya saya lupa. Nah, antara bapak atau omnya dia buat untuk website company profile dupa. Jadi jualan dupa ceritanya. Nah, akhirnya setelah itu dia buat gitu ya, dia buat untuk dupa itu ya. Kemudian untuk tugas akhir tugas UAS tugas UAS dari mata kuliah web. Setelah sudah berhasil itu dia lanjut buat KP. KP-nya itu ya sama web component profile untuk dupa itu tadi gitu. Nah, setelah sudah berhasil untuk buat KP di situ dia lanjut bikin seminar gitu. Mata kuliah seminar. Mata kuliah seminarnya itu dia buatnya adalah apa? E-commerce untuk dupa yang tadi. Jadi kalau yang tadi di KP itu dia hanya bikin untuk company profile, ya. Pas waktu seminar hasil, ya, atau waktu seminar itu dia
kembangkan tugas akhirnya untuk membuat e-commerce. Jadi orang bisa berjualan atau membeli dupa secara online. Gitu. Dengan cara adalah orang nanti buka website dupanya, langsung masukkan add to cart atau masukin ke keranjang belanja, setelah itu langsung dikonekkan ke salah satu payment gateway atau apa ya, saya bilang dompet digital. Ya, salah satu dompet digital waktu itu dia pakai OVO gitu. Jadi dia konekkan ke OVO, kemudian orang bisa bayar beli dupa pakai OVO dari situ gitu. Nah, setelah itu nanti dia langsung otomatis ada kurirnya yang mau nganterin kalau misalnya belanja di atas 100.000. Jadi ada dia punya kayak kurir gitu yang nganterin dupanya, tapi belanja minimal harus 100.000 gitu di saat itu. Nah, itu udah jadi TA kayak gitu. Jadi TA-nya adalah apa? E-commerce, e-commerce dupa kayak gitu. Ya simpel ya kalau teman-teman perhatikan. Ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa teman-teman bisa sekali dayung 3 langsung teman-teman bisa selesai. Itu. Yaitu adalah apa? Tugas UAS dari web selesai, KP juga sudah selesai, tinggal buat perancangannya aja waktu itu dia ya, karena programnya sudah jadi, tinggal bikin perancangannya aja. Jadi tinggal bikin perancangan, terus implementasi sudah ada, tinggal screenshot codingan sama screenshot tampilannya aja untuk di laporan KP. Habis itu mata kuliah seminar dia tinggal nambahin fitur pembayaran saja. Setelah itu dia ujian selesai 3,5 tahun. Gitu. Nah, itu mahasiswa saya cuma ceritakan aja, siapa tahu teman-teman terinspirasi dari sini ya. Jadi dari sini langsung dibuat apa namanya? Buatnya jangan terlalu tinggi. Ya, makanya dulu itu saya udah sampein ke dia bahwa nggak usah dibuat, dia awalnya mau buat sampai pembayaran. Jadi waktu tugas UAS udah langsung mau pembayaran pakai payment gateway itu. Tapi saya bilang, kalau buat sampai pembayaran cukup lama waktunya. Kasihan, nanti tugas yang lain nggak selesai. Karena pasti ada tugas yang lain juga kan, gitu. Makanya dia langsung berpikir, iya Pak, betul Pak. Ya udah saya sampai di company profile aja Pak. Yang penting dia bisa ngupload apa namanya, ngupload dupa-dupanya, kemudian dia bisa nambahin dupa baru, dia bisa edit, bisa hapus, bisa update harga kayak gitu ya. Ada harganya juga, ada harga dupanya kayak gitu. Kemudian nanti sampai di sana aja deh Pak. Nanti kalau dia mau berbelanja, dia tinggal email aja deh dulu untuk sementara. Ya betul, kayak saya bilang itu betul. Memang itu strateginya seperti itu. Gitu. Nah, waktu KP itu dia bikin perancangan, ya, perancangan dari website itu. Waktu seminar, itu dia tinggal bikin perancangan lagi dikit aja, bikin perancangan untuk pembayaran sama bikin codingan untuk pembayaran. Selesai. Jadi cepat kali dia, gitu. Itu jujur ya, 1 bulan aja udah langsung maju seminar, langsung maju ujian. Gitu. Begitu selesai itu mata kuliah seminar itu dia baru 1 bulan, 2 bulan kedua ya. Bulan kedua itu udah selesai. Bulan kedua itu sudah selesai seminarnya. Bahkan programnya sudah selesai. Gitu. Nah, sampai di akhir tugas akhir itu, akhirnya udah dia tinggal leyeh-leyeh aja. Teman-teman yang lain masih nunggu jadwal, dia sudah tinggal leyeh-leyeh. Tinggal nunggu jadwal wisuda aja. Yang lain masih nunggu jadwal sidang, dia sudah nunggu jadwal wisuda. Gitu. Itu bedanya. Kalau teman-teman siapa tahu ini punya inspirasi, siapa tahu cerita tadi menginspirasi teman-teman, supaya teman-teman punya motivasi untuk mau seperti itu, silahkan. Ya, jadi saya cuma sharing aja pengalaman dari mahasiswa saya. Nah, kebetulan mahasiswanya sudah lulus. Itu dia angkatan 2017 apa 16, saya lupa. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan mungkin, silahkan teman-teman. Oke, kalau memang nggak ada, ya udah. Saya cukupkan dulu sampai di sini teman-teman. Nanti video ini saya usahakan untuk upload di YouTube supaya teman-teman bisa tonton kembali sehingga teman-teman ingat bahwa
tugasnya itu kayak gini, gini. Terus pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan, siapa tahu teman-teman yang lain yang nggak hadir hari ini mau bertanya yang sama biar bisa langsung tonton aja gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.